warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Dosen Production. Kali ini Mas Dosen akan membahas beberapa pertanyaan yang muncul baik di medsos Mas Dosen atau dari diskusi-diskusi Mas Dosen dengan kolega tentang pertanyaan apakah karya ilmiah semasa pendidikan bisa digunakan untuk naik pangkat jabatan akademik. Ini pertanyaannya sering diajukan baik kolega-kolega dalam diskusi-diskusi maupun di medsos Mas Dosen. Jadi kali ini konten kita akan membahas tentang apakah karya ilmiah yang kita hasilkan, yang Bapak Ibu dosen hasilkan selama kuliah, selama S3 misalnya, itu bisa digunakan untuk naik pangkat. Jadi Bapak Ibu dalam perjalanan karir Bapak Ibu menjadi dosen, setelah lulus menjadi dosen dengan kualifikasi pendidikan magister, Bapak Ibu diharuskan untuk menempuh jenjang pendidikan S3 atau program doktor, sehingga nanti kedepannya Bapak Ibu bisa atau layak atau qualified untuk mendapat atau meraih jenjang akademik yang paling tinggi, yaitu profesor, karena syarat profesor harus S3. Nah, permasalahannya adalah apakah karya-karya ilmiah yang Bapak Ibu hasilkan selama Bapak Ibu menyelesaikan S3 itu bisa digunakan untuk naik pangkat. Jadi ada beberapa poin yang ingin Mas Dosen jelaskan. Yang pertama, bahwa karya ilmiah bagian dari disertasi itu tidak dapat dinilai untuk kenaikan jabatan akademik atau fungsional. Jadi biasanya kita untuk menyelesaikan program doktor diharuskan publikasi di jurnal-jurnal internasional sebagai syarat untuk kelulusan. Syarat kelulusan publikasi itu merupakan publikasi bagian dari disertasi. Artikel yang terbit yang merupakan bagian dari disertasi kita itu tidak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat fungsional atau jabatan akademik dosen. Kemudian yang kedua, disertasi yang dibukukan dan ber-ISBN tidak dapat dinilai baik sebagai buku monograf maupun buku referensi untuk kenaikan jabatan akademik atau jabatan fungsional. Karya ilmiah bagian dari disertasi itu tidak bisa digunakan untuk jabatan fungsional dosen. Kemudian disertasi yang dibukukan itu juga baik berupa monograf maupun referensi itu juga tidak bisa digunakan sebagai karya ilmiah untuk kelengkapan angka kredit jabatan fungsional dosen. Jadi karya ilmiah bagian dari disertasi atau disertasi yang dibukukan baik dalam monograf maupun referensi itu tidak bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk kelengkapan angka kredit atau menambah angka kredit jenjang akademik atau jabatan akademik yang akan Ibu usulkan. Jadi bagaimana? Jadi yang bisa digunakan adalah, jadi tidak semua hasil karya ilmiah atau disertasi itu selama Bapak Ibu menempuh pendidikan S3 itu tidak bisa digunakan. Bisa digunakan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, jadi karya ilmiah bagian dari disertasi bisa diakui dan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional dengan syarat harus memiliki keterbaruan. Jadi harus memiliki keterbaruan minimal 50% dari isi disertasi. Jadi misalnya Bapak Ibu meneliti bidang tertentu dalam disertasi Bapak Ibu, kemudian dalam perjalanannya hasil dari disertasi Bapak Ibu itu menjadi starting point Bapak Ibu untuk meneliti atau menghasilkan karya ilmiah lainnya yang merupakan pengembangan dari hasil disertasi Bapak Ibu, itu boleh. Jadi disertasinya dikembangkan minimal 50% pengembangannya itu beda dari hasil atau isi dari disertasi masih boleh. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati di sini. Di dalam aturan ini dikatakan bahwa minimal mengandung keterbaruan 50% dari hasil isi disertasi. Tetapi di peraturan lain, apabila seorang reviewer atau tim penilai angka kredit dikti menilai sebuah karya ilmiah yang terindikasi 25% mengandung plagiasi, itu
seorang reviewer boleh tidak menilai atau mengatakan artikel itu tidak layak dan tidak bisa digunakan untuk naik pangkat. Jadi untuk amannya, Bapak Ibu boleh menggunakan hasil disertasi, tetapi minimal hanya 25%. Jadi 75%-nya merupakan hasil pengembangan. Jadi karya yang bisa digunakan untuk kita naik pangkat adalah karya bagian dari disertasi yang merupakan karya pengembangan dari disertasi, dan paling banyak hanya 20% dari isi disertasi itu yang ada dalam karya ilmiah yang kita kembangkan. Jadi kalau kita menerbitkan sebuah artikel di jurnal yang merupakan hasil pengembangan dari disertasi kita, itu akan tetap dinilai, tetap bisa dihitung hukumnya asal tidak melebihi 25% angka kemiripannya dengan isi disertasi. Artinya 75% merupakan pengembangan, 25% merupakan bagian dari disertasi. Tetapi ingat, bisa dihitung hukumnya, tetapi karya ilmiah bagian disertasi tersebut tidak bisa dijadikan syarat utama atau syarat khusus Bapak Ibu untuk ke lektor kepala maupun Bapak Ibu untuk ke guru besar. Jadi hanya bisa dijadikan artikel penunjang kelengkapan angka kredit, tapi tidak bisa digunakan sebagai artikel syarat khusus atau syarat utama bagi Bapak Ibu untuk menuju LK ataupun menuju GB, menuju lektor kepala ataupun menuju guru besar. Jadi hanya sebagai artikel penunjang, bukan artikel utama. Jadi kalau saya ingin simpulkan, bisakah karya ilmiah hasil dari disertasi itu digunakan untuk kenaikan pangkat? Bisa, dengan syarat 25% disertasi, 75% hasil pengembangan. Jadi artikel yang mengandung 75% pengembangan dari disertasi itu bisa digunakan untuk naik pangkat, bisa dihitung hukumnya, tetapi tidak bisa menjadi artikel syarat khusus atau syarat utama bagi Bapak Ibu yang ingin menuju ke lektor kepala atau guru besar. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Mungkin jawaban ini bisa menghilangkan rasa penasaran Bapak Ibu tentang isu apakah bisa karya ilmiah yang merupakan bagian dari disertasi semasa kita kuliah digunakan untuk naik pangkat. Jawabannya bisa, tetapi tidak bisa jadi syarat utama. Jawabannya bisa, tetapi harus mengandung nilai kebaruan minimal 75% dari isi disertasi. Itu saja, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.